Selamat datang Bapak Ibu di ruang belajar 267. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang Teams, di mana nanti kita bisa berinteraksi dengan peserta didik dan dengan rekan-rekan guru atau rekan-rekan satu kantor kita. Nah, bagaimana langkahnya? Tentu saja kita masuk ke portal office.com seperti ini Bapak Ibu, yang seperti biasanya. Sekarang kita langsung masuk ke menu Teams. Bapak Ibu tinggal masukkan Teams, di situ ada. Kita klik Teams. Nah, ini adalah tampilan dari Teams. Seperti ini. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa menu yang ada di sini. Di situ ada aktivitas. Nah, ini aktivitas adalah beberapa kegiatan yang pernah saya lakukan. Jadi akan ada rekamnya seperti itu. Kemudian obrolan atau chat. Nah, beberapa chat yang pernah saya lakukan juga dengan peserta didik, dengan teman-teman satu kantor. Kemudian tim, nah nanti kita akan buat tim di sini. Kemudian tugas, itu adalah nanti akan memberikan tugas kepada peserta didik kita. Kemudian menu kalender, ini adalah untuk menjadwalkan kapan kita akan mengadakan rapat, entah itu rapat dengan rekan guru atau akan mengadakan pertemuan dengan peserta didik kita. Kemudian panggilan, ini adalah riwayat-riwayat panggilan yang pernah saya lakukan dengan telepon atau baik dengan video call maupun dengan telepon. Kemudian file akan berisi file-file yang pernah kita upload di OneDrive melalui Teams ini. Kemudian di bawahnya itu ada titik 3. Kalau kita klik itu nanti ada beberapa aplikasi yang bisa kita tambahkan. Kita tambahkan melalui Teams. Di situ ada aplikasi lainnya. Nah, sebanyak ini aplikasi yang bisa kita tambahkan ke dalam Teams itu. Kemudian di paling pojok bawah itu adalah untuk mengunduh atau mendownload aplikasi. Nah, ini penting. Saya menyarankan untuk menggunakan Teams ini adalah kita sudah mendownload aplikasinya. Nah, Bapak Ibu bisa mendownload melalui sini nih, pojok kiri bawah itu kita download. Nanti aplikasinya sudah menyesuaikan OS yang kita pakai. Kalau kita menggunakan OS-nya Windows, kita sudah bisa langsung menggunakan. Kita tinggal mendownloadnya. Kalau kita menggunakan OS-nya Mac, itu juga bisa langsung menyesuaikan. Karena ini saya sudah menyimpan, maka ini saya tidak akan menyimpan lagi, maka ini saya batalkan. Setelah disimpan nanti Bapak Ibu tinggal menginstalnya saja. Kalau di sini tidak bisa, cara yang kedua dari menu pojok kanan atas itu, dari icon gambar kita bisa mendownload juga dari sini untuk aplikasi desktopnya. Oke Bapak Ibu, karena saya sudah menggunakan aplikasi desktop, maka ini yang di web akan saya tutup dulu. Saya akan menuju ke aplikasi desktop saya. Nah, di sini saya sudah punya aplikasi desktopnya, Microsoft Teams. Nah, ini. Nah, nanti diminta untuk masukkan username dan passwordnya. Saya masukkan. Password. Ya. Nah, ini sudah masuk. Nah, pada materi hari ini saya akan mengajarkan Bapak Ibu atau memberikan tutorial tentang bagaimana sih membuat tim. Oke, di bagian Teams kita klik menu Teams. Di bawahnya obrolan tadi ada Teams. Kemudian kita klik gabung atau buat tim. Kita klik. Kemudian kita buat tim. Nah, ini ada beberapa menu. Kelas, kalau kita akan membuat tim dengan kelas yang kita ajar. Kemudian ini ada komunitas dengan rekan kerja.
Kemudian staf, kalau Bapak Ibu sebagai pimpinan bisa membuat tim staf, karena staf kurikulum, staf kesiswaan dan seterusnya, atau ingin membuat klub. Nah, ini klub atau kelompok belajar itu bisa. Oke, karena ini saya fokusnya di kelas, maka saya akan membuat tim kelas. Saya kasih nama kelas 267. Deskripsinya bisa ditambahkan, bisa tidak. Misalkan ini adalah ruang belajar 267. Kemudian berikutnya, nah ini adalah untuk menambahkan siswa. Menambahkan siswanya bisa kita tambahkan di sini. Misalkan siswanya saya kasih nama, ini saya sudah mempunyai beberapa siswa. Nah, ini peserta didik 1. Misalkan ini tambahkan lagi peserta didik 2. Nah, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa menambahkan satu kelas itu punya berapa siswa di sana, dengan catatan peserta didik ini sudah didaftarkan didaftarkan akunnya ke Office 365. Kemudian kalau sudah kita tambahkan, nah seperti ini. Kalau ingin menambahkan guru, nanti bisa tambahkan di situ, karena di sini ada siswa dan guru. Siapa saja yang boleh mengajar di kelas 267 ini bisa tambahkan guru. Nanti di tab bagian guru kita tambahkan. Prosesnya sama dengan peserta didik ini. Oke, karena tidak ada guru yang lainnya, maka peserta didik 1 dan peserta didik 2 saya tambahkan. Kemudian kita klik tambahkan. Kemudian kita tutup. Nah, tim sudah terbentuk. Nah, di sini ada beberapa pilihan menu. Nah, misalkan Bapak Ibu, saya akan mengulas dulu untuk misalkan Bapak Ibu mengganti ikonnya dulu. Icon bisa diganti ikonnya di sini. Nah, ini ada beberapa pilihan, Bapak Ibu bisa menggantinya nanti. Nah, ini bisa mengganti. Misalkan saya pilih yang ini. Kalau ingin mengunggah, Bapak Ibu bisa mengunggah dari sini, nanti bisa diunggah kalau punya icon sendiri. Oke, ini saya menggunakan yang di sini. Saya perbarui. Oke. Kemudian Bapak Ibu di sini ada titik 3 di bagian kelas. Ini kita klik, isinya adalah kelola tim. Nah, kelola tim ini apa isinya? Kita klik. Nah, ini. Kita bisa melihat di sini. Siapa sih anggotanya? Ada berapa pesertanya dalam tim ini? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di ini. Ini sebagai pemilik, karena saya menggunakan akunnya tadi adalah sebagai pemilik atau pembuat timnya. Nah, ini peserta didik. Peserta didiknya ada 2. Oke. Kemudian ini ada saluran atau channel. Nah, saluran yang di sini tertera itu ada 1, yaitu umum. Nah, seperti yang di sini adalah umum. Ini. Kemudian pengaturan. Nah, ini adalah untuk memberikan pengaturan kepada anggota timnya. Nah, ini sudah diubah tadi izin anggotanya. Ini beberapa izin anggotanya. Bisa untuk menghapus pesan, bisa untuk mengedit pesan mereka. Nah, ini seperti ini. Kalau saya menyarankan cuma 2 ini saja, tidak bisa untuk membuat atau mempengaruhi menghapus tab. Ini hanya nanti diberikan untuk yang pemilik saja. Oke, ini beberapa menu yang ada di sini. Kemudian ini hanya beberapa analisis kapan kita menggunakannya. Nah, nanti kalau kita sudah menggunakan ini akan bertambah juga. Kemudian aplikasi yang bisa ditambahkan yang mana? Nah, nanti aplikasi lainnya bisa kita tambahkan sendiri.
Oke, yang berikutnya di sini adalah untuk saluran. Nah, ini saluran ini apa? Saluran ini adalah bagian-bagian di mana kita bisa membuat, kalau di buku itu ada bisa nambahkan misalkan atau apa ya, bab 1 atau bab 2 dan seterusnya, atau di rekan kerja nanti kita kasih misalkan timnya ini tim pelatihan dan seterusnya. Nah, saluran ini juga sangat penting karena bisa untuk memberikan memudahkan kita dalam memberikan misalkan akan berkomunikasi dengan anggota. Nah, caranya kita kelola saluran. Nah, ini siapapun dapat mengirim pesan dalam saluran ini. Siapapun dapat mengirim pesan. Kalau di umum ini karena di umum, ya, karena di umum hanya pemilik yang dapat mengirimkan pesan. Jadi kalau ini saya klik di sini, berarti anggota tidak bisa mengirimkan pesan atau kita tidak bisa chatting. Nah, ini. Oke, kita klik aja siapapun dapat mengirimkan pesan. Oke, kemudian bagaimana kalau ingin menambahkan saluran? Nah, menambahkan saluran di sini. Di bagian di atasnya ini kelas 267 itu ada titik 3. Kita klik, nah kita tambahkan saluran. Nah, kita tambahkan saluran. Nah, kemudian kita tambahkan misalkan ini saluran yang pertama adalah misalkan pelatihan 1 misalkan. Kita tambahkan. Nah, ini privasinya standar saja. Kalau private nanti kita hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu dalam tim. Maksudnya kita akan menambahkan orang-orang itu, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa kita mengaksesnya. Oke, kita pilih yang standar, semua orang bisa mengaksesnya. Kita tambahkan. Nah, menambahkan saluran. Nah, di sini ada saluran. Nah, saluran pelatihan 1. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menguploadkan di sini. Mau mengisi materinya di sini. Nah, mau menambahkan file di sini. Mau ngasih catatan di sini. Nah, catatan itu nanti bisa dalam bentuk OneNote. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini catatannya, misalkan di pelatihan ada catatan. Nah, misalkan ini tanggalnya misalkan, atau catatan pertama. Saya kasih ini selamat datang di kelas 267 pada saluran pelatihan 1. Materi hari ini materi hari ini misalkan ini saya tambahkan ini. Nah, ini materinya adalah membuat tim, kemudian membuat saluran. Nah, seperti ini. Ini sudah membuat catatan. Nah, oke, kalau sudah seperti ini nanti bisa dilanjutkan sendiri Bapak Ibu, nanti bisa dilanjutkan di Teams Bapak Ibu masing-masing. Oke, jadi nanti yang anggota pesertanya itu bisa melihat saluran itu ada di catatan di sini. Oke. Kemudian di bagian umum kita bisa menambahkan unggah materi kelas. Nah, unggah materi kelas itu
kita klik. Nah, ini kita klik. Di situ nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengunggah file atau folder yang sudah Bapak Ibu buat. Tetapi nanti di sini adalah unggahnya dalam bentuk file. Nah, ini bisa bentuk dalam dokumen, Word, Excel, PowerPoint. Nah, seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa misalkan membuat folder. Misalkan foldernya misalkan ini pelajaran pertama misalkan kita buat. Nah, nanti ini Bapak Ibu tinggal diklik aja, kemudian nanti kita tinggal menambahkan unggah. Nah, unggah materi. Nah, unggah materinya apa? Misalkan di sini, atau nah, ini saya misalkan ada materi. Nah, misalkan saya ada materi. Nah, ini misalkan ada materi video misalkan. Nah, saya buka. Nah, nanti otomatis dia akan mengunggah materi tersebut. Ya. Nah, ini sudah jadi. Jadi materi ini sudah ada. Jadi nanti anak akan melihat materi ini bisa diputar dalam bentuk video. Nah, seperti ini. Jadi materinya nanti sudah bisa diunggah di sini, pelajaran pertama. Nah, materinya ini. Oke. Demikian Bapak Ibu untuk pengenalan Teams. Nanti sesi-sesi berikutnya akan kita lanjutkan dengan lebih yang mendalam lagi tentang kita akan memberikan tugas kepada anak itu bagaimana, kemudian memberikan rubrik untuk tugas itu bagaimana. Silakan nanti diikuti pada tutorial-tutorial selanjutnya. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih.